Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Munzila dengan NIM B11-2023-08219 dari kelompok kelas B11.4.6. Di sini saya akan menjelaskan mengenai channel e-commerce terkait media elektronik, media sosial, dan marketplace. Di sini saya akan membahas mengenai apa itu pengertian dari ketiga channel tersebut, contoh platformnya, dan cara kerjanya, serta kekurangan dan kelebihannya. Yang pertama ada apa itu channel e-commerce. Nah, channel e-commerce adalah jalur online yang digunakan penjual untuk menawarkan produk atau layanan. Seiring perkembangan teknologi, tersedia berbagai pilihan saluran seperti media elektronik, media sosial, dan marketplace. Nah, masing-masing ini memiliki karakteristik, kelebihan, dan kekurangan. Ketiga channel ini memungkinkan bisnis untuk menjangkau konsumen secara lebih luas, meningkatkan visibilitas produk, serta memperluas peluang transaksi. Nah, dengan memahami perbedaan karakteristik setiap channel, pelaku usaha dapat memilih strategi pemasaran yang paling sesuai dengan kebutuhan bisnis dan perilaku target pasar mereka. Nah, di pembahasan selanjutnya kita akan memahami lebih dalam apa itu media elektronik, apa itu media sosial, dan apa itu marketplace. Yang pertama ada media elektronik. Nah, pengertian dari media elektronik sendiri yaitu media elektronik mengacu pada saluran yang menggunakan teknologi digital untuk menyampaikan informasi dan melakukan transaksi online. Biasanya melibatkan website, email marketing, dan iklan digital untuk menjual produk atau layanan. Nah, contoh platformnya yaitu ada website e-commerce, misalnya ada Shopee dan WooCommerce, dan ada email marketing platform, misalnya ada Mailchimp. Selanjutnya yaitu cara kerja media elektronik. Yang pertama, penjual terlebih dahulu membuat situs web sendiri atau menggunakan platform khusus untuk membangun toko online lengkap dengan katalog produk, deskripsi, dan sistem pembayaran. Setelah itu, pembeli dapat mengunjungi situs web tersebut, memilih produk yang diinginkan, lalu melanjutkan ke proses transaksi pembayaran secara online. Nah, selain itu, penjual juga bertanggung jawab untuk terus mengelola situs, menjaga tampilan agar menarik, dan memastikan keamanan data pelanggan, serta meningkatkan kemudahan navigasi agar pengalaman belanja menjadi nyaman dan aman bagi pengguna. Selanjutnya yaitu ada kelebihan dan kekurangan pada media elektronik. Nah, kelebihan yang pertama yaitu kontrol penuh atas tampilan dan pengalaman pengguna, di mana penjual memiliki kebebasan penuh untuk menentukan desain, layout, warna, hingga fitur yang ingin ditampilkan di situs web. Nah, dengan begitu, pengalaman pelanggan bisa diatur sesuai dengan identitas merek dan preferensi target pasar. Lalu, kelebihan yang kedua yaitu dapat memberikan informasi yang lengkap dan mendetail tentang produk. Di mana melalui website ini, penjual bisa mencantumkan deskripsi produk yang lengkap, spesifikasi teknis, foto berkualitas tinggi, video demonstrasi, hingga ulasan pelanggan. Nah, hal ini membantu konsumen memahami produk secara menyeluruh sebelum memutuskan untuk membeli. Lalu, kelebihan yang ketiga yaitu memberikan kepercayaan lebih kepada pelanggan dengan website profesional. Nah, situs web yang dirancang dengan baik akan meningkatkan kredibilitas bisnis di mata pelanggan. Nah, website profesional mencerminkan keseriusan bisnis, meningkatkan rasa aman dalam bertransaksi, dan memperkuat citra brand di dunia online. Lalu selanjutnya yaitu ada kekurangan media elektronik. Nah, kekurangan media elektronik yang pertama yaitu memerlukan biaya tinggi untuk pengembangan dan pemeliharaan situs, di mana membangun website e-commerce memerlukan investasi yang besar, mulai dari biaya desain, pengembangan teknis, hingga perawatan berkala. Selain itu, untuk menjaga performa situs tetap optimal, dibutuhkan juga biaya tambahan seperti hosting, domain, dan update sistem keamanan. Lalu, kekurangan pada media elektronik yang kedua yaitu jangkauan terbatas pada pengunjung situs dan bergantung pada SEO. Nah, tanpa strategi pemasaran digital yang kuat, website mungkin sulit ditemukan oleh calon pelanggan. Ketergantungan pada teknik SEO ini menjadi penting agar website muncul di halaman atas mesin pencarian seperti Google. Lalu kekurangan media elektronik yang ketiga yaitu tingkat interaksi rendah dan lebih banyak mengarah pada transaksi, di mana berbeda dengan sosial media yang memungkinkan percakapan langsung dan membangun hubungan jangka panjang. Di website lebih fokus pada fungsi transaksi. Nah, interaksi dua arah ini dengan pelanggan menjadi sangat minim sehingga perlu diimbangi dengan strategi lain untuk menjaga loyalitas. Selanjutnya yaitu ada media sosial.
Nah, pengertian media sosial sendiri adalah saluran digital yang memungkinkan interaksi dua arah antara penjual dan pelanggan secara real time. Nah, bisnis ini menggunakan media sosial untuk mempromosikan produk, membangun hubungan dengan audiens, dan meningkatkan kesadaran merek. Contoh platform yang sering digunakan antara lain Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, dan WhatsApp bisnis. Selanjutnya yaitu cara kerja media sosial. Nah, yang pertama, penjual pertama-tama membuat akun bisnis di platform media sosial seperti Instagram, Facebook, atau WhatsApp bisnis untuk mempromosikan produk mereka. Nah, di akun ini, penjual dapat membagikan berbagai jenis konten seperti foto produk, video promosi, dan cerita stories yang dapat menarik perhatian audiens. Nah, konten ini bisa berupa postingan reguler, stories yang bersifat sementara, atau bahkan iklan berbayar yang ditargetkan untuk meningkatkan visibilitas produk. Nah, untuk meningkatkan interaksi, penjual dapat menggunakan fitur-fitur seperti komentar atau pesan langsung agar pembeli dapat mengajukan pertanyaan atau langsung melakukan pembelian. Nah, melalui fitur ini, komunikasi dengan pelanggan menjadi lebih personal dan mudah, memungkinkan proses transaksi yang lebih cepat dan efisien. Selanjutnya yaitu ada kelebihan dan kekurangan media sosial. Nah, kelebihan media sosial sendiri yang pertama yaitu jangkauan lebih luas karena media sosial digunakan oleh banyak orang dan memiliki potensi viral. Lalu, kelebihan yang kedua yaitu interaksi langsung antara penjual dan pelanggan, meningkatkan keterlibatan. Lalu kelebihan yang ketiga yaitu biaya iklan lebih terjangkau dibandingkan dengan media elektronik. Lalu kelebihan yang keempat yaitu dapat memperkenalkan brand secara lebih informal dan kreatif. Selanjutnya yaitu ada kekurangan media sosial. Nah, kekurangan media sosial yang pertama yaitu kompleksitas pengelolaan akun media sosial yang perlu konsistensi. Lalu kekurangan yang kedua yaitu tidak ada kontrol penuh terhadap tampilan produk atau pengalaman pelanggan. Lalu kekurangan yang ketiga yaitu bergantung pada algoritma untuk jangkauan audiens yang bisa membatasi visibilitas organik. Selanjutnya ada marketplace. Nah, marketplace sendiri adalah platform online yang mempertemukan banyak penjual dan pembeli dalam satu tempat digital, di mana penjual dapat membuka toko sendiri di dalam platform tersebut dan memanfaatkan audiens yang sudah tersedia untuk meningkatkan penjualan tanpa perlu membangun sistem e-commerce dari awal. Nah, marketplace menjadi perantara yang memudahkan transaksi antara penjual dan pembeli. Contoh platformnya yaitu Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dan Lazada. Cara kerja dari marketplace sendiri yaitu yang pertama, penjual mendaftar sebagai anggota di marketplace dan membuat etalase atau toko digital untuk menampilkan produk mereka. Lalu, marketplace menyediakan berbagai fitur seperti sistem pencatatan produk, pengelolaan pesanan, pembayaran online, hingga layanan pengiriman. Setelah itu, pembeli dapat dengan mudah memilih, membandingkan, dan membeli produk dari berbagai penjual hanya melalui satu aplikasi. Selanjutnya yaitu ada kelebihan dan kekurangan marketplace. Nah, kelebihan marketplace yang pertama yaitu akses ke pasar yang lebih besar. Lalu, kelebihan yang kedua yaitu fitur lengkap untuk mendukung transaksi. Lalu, kelebihan yang ketiga yaitu meningkatkan kepercayaan pelanggan. Lalu, ada kekurangan dari marketplace. Kekurangan marketplace yang pertama yaitu kompetisi yang sangat ketat. Lalu, kekurangan yang kedua yaitu adanya biaya komisi. Lalu, kekurangan yang ketiga yaitu kontrol terbatas terhadap toko dan branding. Selanjutnya ada perbandingan media elektronik, media sosial, dan marketplace, di mana pada tabel tersebut sudah ada beberapa aspek yang dapat membandingkan ketiga channel tersebut. Yang pertama ada kontrol branding. Nah, pada media elektronik, kontrol brandingnya penuh karena website milik sendiri. Kontrol branding pada media sosial yaitu terbatas dan tergantung aturan platform. Lalu, kontrol branding pada marketplace yaitu terbatas atau mengikuti aturan marketplace. Selanjutnya yaitu ada aspek biaya. Nah, aspek biaya pada media elektronik yaitu tinggi karena ada pembuatan dan pemeliharaan website. Selanjutnya yaitu biaya pada media sosial. Nah, biaya pada media sosial itu lebih rendah karena iklan berbayar itu adalah opsional. Selanjutnya yaitu biaya di marketplace. Nah, biaya di marketplace yaitu hanya ada biaya komisi setiap transaksi. Aspek selanjutnya yaitu jangkauan pasar.
Nah, jangkauan pasar pada media elektronik itu terbatas karena bergantung pada SEO. Sedangkan jangkauan pasar pada media sosial itu luas karena pada media sosial itu lebih mudah viral dan cepat menyebar. Nah, jangkauan pasar pada marketplace juga luas karena marketplace sudah memiliki audiens yang tersedia. Lalu aspek selanjutnya yaitu interaksi pelanggan. Nah, interaksi pelanggan pada media elektronik biasanya cenderung rendah dan formal. Interaksi pelanggan pada media sosial yaitu sangat tinggi karena pelanggan bisa langsung menyapa penjual lewat komentar, pesan langsung atau DM, atau bahkan ikut live streaming. Interaksi pelanggan pada marketplace yaitu sedang karena platform menyediakan fitur seperti chat atau diskusi produk, namun sifatnya lebih terstruktur dan terbatas pada sistem marketplace. Selanjutnya yaitu kemudahan penggunaan. Nah, kemudahan penggunaan media elektronik yaitu cukup rumit karena penjual perlu kemampuan teknis untuk membuat, mengelola, dan memelihara situs web. Lalu kemudahan penggunaan pada media sosial cenderung mudah dan praktis. Lalu kemudahan penggunaan pada marketplace. Nah, pada marketplace cenderung sangat mudah digunakan karena semua sistem dan fitur penjualan sudah tersedia dari etalase hingga sistem pengiriman. Selanjutnya ada strategi pemasaran di ketiga channel. Yang pertama yaitu ada strategi pemasaran pada media elektronik. Nah, pada media elektronik terdapat beberapa strategi pemasaran. Yang pertama yaitu optimalkan SEO agar website muncul di hasil pencarian Google. Strategi pemasaran pada media elektronik yang kedua yaitu gunakan email marketing untuk promosi dan retensi pelanggan. Strategi pemasaran media elektronik yang ketiga yaitu pasang iklan digital seperti Google Ads untuk menarik trafik. Nah, lalu strategi pemasaran yang keempat yaitu tampilkan website yang profesional, responsif, dan mudah digunakan. Lalu strategi pemasaran yang kelima yaitu sediakan informasi produk secara lengkap dan terpercaya. Terus selanjutnya strategi pemasaran pada media sosial. Nah, strategi pemasaran pada media sosial yang pertama yaitu buat konten visual menarik secara rutin seperti foto, video, reels, atau story. Yang kedua yaitu gunakan influencer untuk memperluas jangkauan audiens. Yang ketiga yaitu memanfaatkan iklan berbayar seperti Instagram atau Facebook Ads. Yang keempat, bangun interaksi langsung melalui komentar, DM, dan live streaming. 5. Gunakan WhatsApp bisnis untuk layanan dan komunikasi pelanggan. Lalu ada strategi pemasaran di marketplace. Nah, strategi pemasaran di marketplace yang pertama yaitu upload foto produk berkualitas dengan deskripsi yang jelas. Dua yaitu ikuti program promo platform seperti flash sale dan gratis ongkir. Tiga yaitu gunakan fitur iklan dalam platform untuk meningkatkan visibilitas. Yang keempat yaitu jaga rating toko dengan pelanggan yang cepat dan responsif. Yang kelima yaitu perbarui stok secara rutin dan sesuaikan dengan tren pasar. Lalu yang terakhir yaitu kesimpulan. Nah, semua channel e-commerce ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, di mana media elektronik memberikan kontrol penuh terhadap bisnis, namun memerlukan biaya yang besar dan upaya pemasaran yang kuat. Nah, sedangkan media sosial menawarkan interaksi yang luas dan cepat dengan pelanggan, tetapi memerlukan sedangkan media sosial menawarkan interaksi yang luas dan cepat dengan pelanggan, tetapi memerlukan konsistensi dalam pengelolaan konten. Sedangkan marketplace memudahkan penjual dalam berjualan dengan basis pelanggan yang besar, namun menuntut persaingan yang ketat. Nah, pemilihan channel harus disesuaikan dengan kebutuhan bisnis, karakter, target pasar, dan kesiapan sumber daya. Nah, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.